Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama kita tidak belajar menggunakan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang tradisi dan mata pencaharian. Masih ingat tidak? Nah, saat ini kita belajar tentang agama dan kepercayaan. Bisa dibuka pada halaman 10 di buku ringkasan. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas KI 4, yaitu mengupload di e-learning, harap untuk diupload sesuai dengan jadwal pengumpulan ya. Bagi yang telat bisa menghubungi Ibu Warda melalui WA. Namun, Ibu ingatkan kembali, nilai bagi yang mengumpulkan di e-learning dan di WA tidaklah sama. Jadi jangan sampai telat ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Untuk bab 3 yang pertama, memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kompetensi dasar kedua, mengorganisasi informasi kisah tentang karakteristik agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada peta konsep bab 3, kita akan belajar dua subbab. Yang pertama adalah agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam, dan yang kedua kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Agama dan kepercayaan sebenarnya sama, namun pada subbab kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam akan diperinci kembali. Nah, kita sudah memasuki subbab yang kedua, yaitu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, anak-anak juga bisa menyimak pada buku ringkasan ya, Ibu akan menjelaskan. Ada pertanyaan, bagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau disebut dengan agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara. Seperti adanya Ka'bah, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Lalu, bagaimana awal mula masyarakat Arab Makkah menyembah berhala, Bu? Nah, awal mula masyarakat Arab Makkah menyembah berhala dari seorang yang bernama Amru bin Luhai, yaitu seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Si Amru bin Luhai ini melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Lalu dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Na'udzubillah. Dari situ terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif atau Tauhid yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tahukah anak-anak apa itu zaman jahiliyah? Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Maksudnya,
Manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW, yaitu yang memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Masyarakat Arab sebelum Islam hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Seperti anak-anak ketahui kan, bahwa masyarakat Arab sebelum Islam pada zaman jahiliyah suka minum minuman keras, berzina, merampok, mencuri, menyembah berhala, berperang, dan lain sebagainya. Di sini ada faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut. Yang pertama adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya, mereka menyembah matahari, menyembah air, menyembah api, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan, seperti mereka membuat patung, dan lain sebagainya. Nah, pada subbab kedua yaitu tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini lebih diperinci lagi. Pada kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyembah berhala. Tahu kan apa itu berhala? Berhala adalah patung. Yang kedua, menyembah bintang. Yang ketiga, menyembah malaikat. Dan yang keempat, menyembah jin, roh, dan hantu. Yang pertama adalah menyembah berhala. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar di samping, terdapat gambar masyarakat yang menyembah sebuah patung berbentuk manusia. Patung berhala yang diberi nama Hubal diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah, Hijaz. Dan patung Manat ditempatkan di Yasrib atau Madinah. Jadi patung-patung yang mereka buat sendiri, mereka tempatkan di berbagai tempat yang terpisah. Tahu kan? Masih ingat tidak dengan Amr bin Luhai? Amr bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala itu merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul, tidak bisa membela diri, bukan? Karena patung-patung tersebut adalah benda mati. Jadi dari sinilah mengapa banyak sekali menyebar orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedua adalah menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan.
Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rizki dan keselamatan. Na'udzubillah, jangan ditiru ya anak-anak. Matahari, bulan, dan bintang merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak ada kekuatan yang paling besar selain kekuatan milik Allah. Yang ketiga adalah menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Seperti ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat, bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Nah, dari ayat ini kita ketahui bahwa malaikat-malaikat itu juga menyembah Allah. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah, dan bukan pula putra-putri Tuhan. Jadi, siapakah yang harus kita sembah? Yakni Allah. Hanya Allah. Jika kita menyembah makhluk Allah yang lain, maka kita termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Apa itu dosa yang sangat besar? Yaitu syirik. Menyekutukan Allah. Yang keempat adalah menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai diperlakukan. Nah, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, bahwa jika terdapat masyarakat yang masih menyembah jin, roh, dan hantu, itu adalah karena bisikan setan. Kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, harus sesuai dengan ajaran Nabi ya. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan atau ajakan-ajakan yang di luar jalur Islam. Syukran anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Bu Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Wardah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar dan absen SKI dan Learning. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.